Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukman Firmansyah dari kelas 2F Manajemen Pemasaran. Di video kali ini saya akan membahas perilaku konsumen dalam kehidupan saya sehari-hari. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah tindakan, sikap, dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam memilih, membeli, menggunakan, hingga mengevaluasi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi perilaku konsumen itu nggak cuma soal beli barang aja, tapi juga mencakup apa yang mereka beli, kenapa mereka beli, kenapa dan di mana mereka beli, dan bagaimana proses keputusannya. Saya akan membahas perilaku konsumen pada membeli tiket di bioskop, teman-teman. Hal yang mungkin sering banget kita alami sebagai penonton film, yaitu soal perilaku konsumen dalam membeli tiket bioskop. Apalagi sekarang udah gampang banget nih, karena ada aplikasi mTix by XX1. Lewat aplikasi ini kita bisa langsung pilih nih filmnya apa, terus bisa cek jadwal tayang juga, pilih kursi sesuai selera, bahkan bayar langsung pakai metode digital. Metode digital yang dimaksud ini bisa lewat m-banking, e-wallet, terus QRIS ya, dan banyak hal lainnya. Nah, setelah kita membayarnya itu, kita bakalan dapat kode QR, teman-teman. Nah, kode QR-nya itu nanti ditunjukin ke kasirnya. Kita dapat tiket buat nonton. Jadi udah praktis banget. Nah, yang menarik adalah ternyata ada pola tertentu dalam harga tiket bioskop dan juga bagaimana konsumen atau penonton bersikap terhadap harga ini, terutama buat film-film besar dan populer. Contohnya film yang akan kita bahas, teman-teman, yang belakangan booming banget, yaitu Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Kalau kita perhatiin, pas awal rilis film ini di minggu pertama sampai kedua, harga tiketnya itu mahal, teman-teman, di kisaran 40 sampai 50 ribu rupiah. Tapi masuk di minggu ketiga dan keempat, saat trennya ini mulai turun, harga tiketnya bisa jadi cuman 20 sampai 30 ribu rupiah. Tentu saja ini juga tergantung kota, jenis studio, dan kebijakan manajemen masing-masing bioskop, teman-teman. Fenomena ini bukan hanya terjadi di film anime populer saja. Kalau kita tarik ke beberapa film lainnya, misalnya film horor yaitu The Conjuring yang sempat jadi perbincangan besar di kalangan pecinta horor, atau film besar seperti Jurassic World yang basisnya fans global. Polanya itu mirip banget, teman-teman. Jadi di awal rilis tuh antusiasme luar biasa tinggi. Kursi-kursi di bioskop hampir penuh, terus bahkan kadang sampai susah dapat tiket kalau telat pesannya. Jadi wajar aja sih kalau harga tiket dipatok lebih tinggi. Tapi begitu tren mulai reda, biasanya penonton yang tersisa adalah mereka yang santai, nggak buru-buru, atau sekedar nonton karena penasaran. Dan di fase ini harga tiket pun diturunkan supaya tetap menarik penonton. Sekarang ada pertanyaan yang menarik, teman-teman, untuk kita bahas. Kenapa konsumen itu justru lebih rela membayar mahal di awal rilis, padahal kalau sabar sedikit saja harganya bisa lebih murah? Jawabannya ada di beberapa faktor perilaku konsumen. Yang pertama, efek FOMO, teman-teman. Jadi banyak orang nggak mau ketinggalan cerita atau jadian terakhir nonton, apalagi kalau filmnya ramai dibicarakan di media sosial. Misalnya itu Demon Slayer tadi, kalau telat nonton seminggu saja, kemudian sudah penuh spoiler. Jadi di media sosial itu, terutama di TikTok, teman-teman, udah di spoiler itu, udah banyak banget spoiler. Jadi mereka rela bayar lebih mahal demi jadi yang pertama merasakan pengalaman ini, gitu, teman-teman. Lalu yang kedua, nilai emosional dan pengalaman. Nonton di awal rilis tuh punya sensasi tersendiri.
bioskop penuh, suasana ramai, vibes terasa banget di studio itu. Jadi itu pengalaman yang nggak bisa didapat kalau nonton di minggu keempat dan ketiga. Kemudian ketika suasana udah sepi gitu, jadi meskipun harga tiket lebih mahal, nilai emosionalnya dianggap sebanding dengan harga tiket yang mahal tadi, teman-teman. Lalu yang ketiga ada segmen pasar. Bioskop itu sebenarnya sudah memahami pola ini. Ada konsumen yang memang rela bayar uang lebih demi mendapatkan pengalaman pertama, dan ada juga konsumen yang sabar menunggu demi hemat biaya. Jadi dengan menurunkan harga beberapa minggu, bioskop ini bisa menjangkau kedua konsumen ini. Lalu yang terakhir ada strategi manajemen bioskop. Di minggu awal, harga mahal juga menjadi strategi untuk memaksimalkan keuntungan saat tren itu lagi tinggi, teman-teman. Setelah trennya mulai nurun, terus strateginya tuh berubah, menarik penonton yang baru yang tadinya mikir, oh ini tiketnya mahal banget nih. Nah sekarang jadi kepikiran, lumayan lah, cuma 20.000, 30.000 bisa nonton film bagus, cobain deh tuh. Kalau kita pahami teman-teman ya, sebenarnya ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen itu sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan juga strategi harga dan manajemen bioskopnya. Penonton yang pengen update dan takut ketinggalan bakal lebih cepat membeli meskipun mahal tiketnya, teman-teman. Sementara penonton yang lebih rasional dan enggak terburu-buru bakal menunggu harga turun. Jadi kalau ditanya lebih baik nonton pas awal rilis atau nunggu beberapa minggu, semua balik lagi ke prioritas masing-masing, teman-teman ya. Kalau kamu tipe yang nggak tahan lihat spoiler dan pengen jadi bagian dari tren, siapin budget lebih di minggu pertama. Tapi kalau tipenya itu penonton santai yang mementingkan hemat, nggak ada salahnya nunggu di minggu ketiga sampai keempat, karena biasanya tuh harganya jauh lebih terjangkau. Nah jadi kira-kira itu teman-teman pembahasan kita tentang perilaku konsumen dalam membeli tiket bioskop lewat aplikasi MTX XX1 dengan contoh filmnya itu Kimetsu no Yaiba, The Conjuring, dan Jurassic World. Semoga bisa bikin kita lebih sadar gimana pola konsumsi kita sendiri. Kalau menurut kalian tipe penonton yang mana nih? Yang langsung buru-buru beli tiket pas awal rilis atau yang sabar nunggu harga turun dulu? Kalau saya sih tipenya yang sabar nunggu harga turun dulu. Kalau menurut kalian tipe penonton yang mana nih? Yang langsung buru-buru beli tiket pas awal rilis atau yang sabar nunggu harga turun dulu? Kalau saya sih tim yang sabar nunggu harga turun dulu. Pendapat kalian tulis di kolom komentar ya. Sekian video saya. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.